Selamat siang, Bu Madi dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan persaingan tidak sempurna pada perdagangan internasional. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Irfan Okta Maulana, Antonius Rama, Isyam, dan Bisna Januar. Oke, kita akan membahas pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah merupakan struktur pasar dalam dunia perekonomian. Pasar ini tercipta saat pasar persaingan sempurna tidak berjalan dengan baik. Jika pada pasar persaingan sempurna mencerminkan kondisi pasar penjual dan pembeli hadir dalam jumlah besar, maka lain halnya dalam struktur pasar persaingan tidak sempurna. Pada pasar ini, penjual atau pedagang lebih sedikit jumlahnya daripada pembeli. Adapun macam-macam pasar persaingan tidak sempurna, yaitu monopoli, adalah bentuk organisasi pasar di mana hanya ada satu perusahaan yang menjual sebuah produk yang tidak memiliki substitusi dekat. Perusahaan baru sangat sulit atau bahkan tidak mungkin masuk ke dalam dunia industri ini. Contohnya PT KAI, PT PLN, dan Pertamina. Adapun monopolistik ialah sebuah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa namun memiliki beberapa perbedaan. Yaitu contoh salah satunya perusahaan sepatu. Reebok memiliki persaingan Adidas, Fila, dan Nike. Adapun pasar oligopoli. Pada pasar ini terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar. Dalam sistem ini, kegiatan promosi masih diperlukan guna memperkenalkan produk dan menyaingi penjualan lain. Persaingan dalam pasar oligopoli terbilang cukup ketat. Contohnya industri semen, rokok, dan jasa penerbangan. Ada ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama ada ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli. Hanya terdapat satu atau beberapa penjual yang jumlahnya lebih sedikit dari pembeli. Kondisi ini menyebabkan penjual lebih memiliki kuasa di pasar. Yang kedua, penjual yang dapat menentukan harga. Penjual lebih berkuasa dan hanya sedikit pihak yang mempengaruhi pasar, sehingga penjual bebas untuk menentukan harga mereka. Yang ketiga, sulit untuk berpartisipasi. Industri pasar persaingan tidak sempurna hanya mampu dijalankan oleh pihak tertentu. Karenanya cukup sulit bagi penjual lain untuk berpartisipasi atau masuk dan memulai bisnis di pasar ini. Yang terakhir, yaitu tidak ada barang pengganti. Minimnya kebebasan untuk berpartisipasi dalam pasar membuat ketersediaan atas pengganti produk dengan fungsi dan manfaat yang sama sulit untuk dicari. Selanjutnya, konsep dari persaingan tidak sempurna pada perdagangan internasional. Di dalam praktek perdagangan sempurna, beberapa perusahaan tidak dapat mempengaruhi harga. Yang artinya, ketika mereka menjual produknya berdasarkan harga yang berlaku, mereka tidak bisa mempengaruhi harga yang berlaku. Contohnya, seorang petani padi yang menjual sebanyak mungkin padi hasil mereka tanpa menekan harga di pasaran. Sebaliknya, ia tidak bisa berharap akan mampu mendongkrak harga hanya dengan menimbun produknya. Namun dalam persaingan tidak sempurna, pasar persaingan tidak sempurna merupakan struktur pasar yang tercipta saat pasar persaingan sempurna tidak berjalan dengan baik. Yang artinya, di dalam praktek perdagangan sempurna, beberapa perusahaan tidak bisa mempengaruhi tingkat output yang memaksimumkan perusahaan monopolis tercapai ketika pendapatan marginal atau pendapatan yang diperoleh dari satu unit tambahan sama dengan biaya marginal atau biaya ekstra yang diperlukan untuk memproduksi satu unit output tambahan tertentu. Kesimpulannya adalah pasar persaingan tidak sempurna merupakan struktur pasar yang terjadi saat pasar persaingan sempurna tidak berjalan dengan baik. Dalam struktur pasar ini, jumlah penjual jauh lebih sedikit daripada jumlah pembeli, dan hanya para penjual lah yang mampu untuk melakukan penjualan terhadap suatu barang tertentu. Sehingga menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam menentukan harga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.